menunggu record dulu. Bentar. Baik, Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya dan sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sehat selalu Bapak ya. Saya berharap Bapak Ibu tetap ceria-ceria ya, tetap semangat Bapak Ibu ya. Di layar kamera ini saya perhatikan Bapak Ibu dari tatapan mata, wajah dan semuanya ceria-ceria ya, yang bisa saya amati Bapak Ibu. Semoga seperti itu ya perjalanan kita Bapak Ibu, masih jauh ya. Kita 6 bulan Bapak Ibu. Ini baru seper 6 bulan ya. Bulan Mei sudah selesai. Hari ini kita menginjak ke modul 1.2 Bapak Ibu ya. Nanti masih berlanjut 1.3, 1.4 dan seterusnya ke sana. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita sebelum nanti Bapak Ibu berdiskusi di BOR ya, di BOR masing-masing sesuai dengan kelasnya, kelompoknya ya, 1, 2, dan 3. Izinkan saya selaku fasilitator Bapak Ibu ingin mengantarkan dulu ya tentang kegiatan yang akan kita jalani sekarang dan besok ya. Bapak Ibu izin share screen dulu. Bapak Ibu, apakah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan ini supaya kegiatan kita menjadi berkah dan bermakna, marilah sama-sama kita berdoa ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan ya pada siang hari ini, sampai nanti ya selama kurang lebih 3 jam, kita mendapatkan kebermaknaan ya, mendapatkan ilmu ya dari apa-apa yang sudah kita diskusikan. Bapak Ibu semua, pada pertemuan hari ini adalah ruang kolaborasi 1 ya. Jadi sesi 1 forum diskusi yaitu di modul 1.2. Itu adalah judulnya nilai dan peran guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, di modul 1.2 ini jumlah jamnya 6 jam ya. 6 jam itu nanti yang 4 jam, yang 3 jam hari ini ditambah 1 refleksi, yang 2 jam itu adalah besok ya presentasi. Nah, sebagai pengantar bahwa kompetensi lulusan yang akan dituju, yang akan dimiliki oleh Bapak Ibu itu adalah pertama, guru penggerak memahami peran ya dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Yang ketiga, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Ini kompetensi yang akan kita tuju. Kemudian capaian modulnya sesuai dengan visi Kemdikbuddikti itu adalah menumbuh kembangkan ya profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga nanti mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid kita. Nah, capaian khusus, nah ini yang harus kita nanti fokuskan ya, capaian khusus itu adalah pertama,
calon guru penggerak itu nanti bisa memahami ini, bahwa manusia memiliki daya untuk memilih, namanya choice theory, memilih ya, pilihan yang tepat dalam hidup ini. Yang kedua, memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik ya, ini motivasi dari dalam. Jadi pentingnya bagaimana nanti CGP kita tumbuhkan, yang selama ini belum bangkit, belum tumbuh, kita tumbuhkan. Tentunya untuk perubahan yang lebih baik ya, lebih maju, fokus kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu CGP memahami bagaimana otak 3-in-1 ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial mempengaruhi bagaimana nilai tumbuh dalam diri seseorang. Kemudian yang berikutnya, memahami bagaimana nilai-nilai guru penggerak dapat menguatkan peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem di sekolah. Yang terakhir, mengadopsi kebiasaan reflektif ya sebagai guru penggerak. Itu Pak Ibu ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu ya, yang akan kita pahami, kita kuasai ini fokus pada modul 1.2 ya. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah Bapak Ibu, skenarionya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk tujuannya yang jelas ya, calon guru penggerak nanti merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Nanti berdiskusi apa kekuatan nilai satu yang disepakati. Nah, mungkin ini sekitar 15 menit pengantar ya, seperti ini, dan kesepakatan belajar, kemudian nanti ada refleksi sedikit, 20 menit, dan selanjutnya Bapak Ibu nanti di bor masing-masing sesuai dengan kelas yang sudah disepakati ya, kelompoknya itu Bapak Ibu akan mendiskusikan. Jadi hari ini Bapak Ibu nanti di bor akan merancang satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekannya dalam kelompok. Berarti nanti Bapak Ibu teknisnya di dalam kelompok itu kan ada 5 orang. 5 orang itu Bapak Ibu menceritakan apa dari, Bapak Ibu masih ingat kan ada 5 ya, 5 nilai dari guru penggerak ya. Nah nanti itu pilih satu yang paling utama menonjol Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti sepakati di kelompok itu mana, selanjutnya membuat rancangan ya, itu nanti lama ya, 90 menit berdiskusi. Foto penutupan, foto bersama, selesai ya. Nah Bapak Ibu kita sepakati ya, untuk pembelajaran kita hari ini dan selanjutnya nanti ya, jadi seluruh peserta memiliki kesempatan ya untuk berpendapat. Bapak Ibu nanti silahkan di bor itu saling bertanya, saling berdiskusi, memberikan pendapat ya, tidak ada tidak ada yang pasif ya, harus aktif. Berpikiran terbuka dan saling menghormati ya, terbuka. Jadi kita harus terbuka, terpelajar, menghormati apapun itu pendapatnya ya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, yang lainnya mendengarkan. Ya, ini sudah biasa ya. Terus berpendapat setelah dipersilahkan nanti oleh ketua kelompoknya ya. Berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya. Seperti tatapan wajah Bapak Ibu sekarang ya, gembira sekali. Bapak Ibu setuju ya dengan kesepakatan ini? Setuju, Pak. Ya, Setuju, Pak. ya. Ya, kita biasakan Bapak Ibu enggak terpaksa ya, harus ikhlas Bapak Ibu. Kita masih lama karena pembelajaran ini ya, jalanin saja Bapak Ibu, seperti air yang mengalir ya. Dan selalu senyum dan bahagia. Baik Bapak Ibu, untuk refleksi, mungkin kurang lebih 15 menit ya. Saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu ya, nanti diwakili per kelompoknya boleh ya. Ini ada pertanyaan, sebentar, pertanyaan pemantiknya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nanti dipersilahkan dari kelompok 1, terus 2, dan 3 ya, berpendapat dulu. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu kan sudah ini ya, sudah mengeksplor LMS, sudah membaca LMS, sudah memberikan komentar, kemudian membaca ya, sudah membaca dan mendengarkan video-video Bapak Ibu ya yang dari LMS. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik dulu ya, sebelum Bapak Ibu lanjut ke ruang diskusi ya. 1.
menurut pendapat Anda, Bapak Ibu CGP ya, apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Silakan dari kelompok 1 yang bisa memberikan jawaban, pendapat. Kelompok 1, siapa? Di grupnya saya. Wakili dulu, siapa? Halo. Ya, silakan. Siapa ya? Saya, Kelompok Pak. 1. Tadi saya buka di grupnya kelompok 1 sebentar. Soalnya dia baru gabung lagi. Kelompok 1 itu Bu Ade Miriam, Pak Zulfan Nurbaiti, Navin, dan Ramli. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Halo. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Sebutin. Sri Nurbaiti, Pak. Nurbaiti. Boleh. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu adalah kelima-lima nilai guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada anak, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada anak, Pak. Jadi setiap lima-limanya ya. Ya harus memiliki kelima-limanya, Pak. Oke. Sekarang ditanggapi sama kelompok 2. Gimana Bapak Ibu? Kelompok 2. Masih nomor 1 ya. Saya menanggapi, Pak. Boleh, kelompok 2 siapa namanya? Nama saya Novi Handayani dari kelompok 2. Ya. Saya setuju dengan pendapat Bu Sri. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki sifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan juga berpihak pada murid. Karena dalam hal ini guru penggerak sangat penting dalam memimpin dan mengolah suatu perubahan, terutama pada diri sendiri dan akhirnya nanti akan ditularkan kepada lingkungan sekitar di mana kita berada. Menurut saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, siap. Gimana kelompok 3? Menanggapi dulu dari pertanyaan nomor 1. Ya, Pak, kami dari kelompok 3. Siap. Oke. Kemarin kami juga sudah sempat berdiskusi kecil-kecilan kelompok 3 di WA, dan kami juga setuju dengan pendapat kelompok 1 dan juga kelompok 2. Bahwasanya peran dan nilai guru penggerak itu yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu yang 5 tadi. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kami dari kelompok 3 setuju dengan itu, Pak. Oke, sepakat ya. Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu ternyata sudah benar-benar memahami LMS ya, sudah membaca gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita refleksi supaya ingat ya, nilai-nilai guru penggerak itu ada 5 ya, yang Bapak Ibu sebutkan tadi Bapak Ibu. Kelima itu setuju Bapak Ibu ya? Setuju, Pak. Setuju ya, sangat setuju ya, karena Setuju, Pak. murid. Kalau perannya apa Bapak Ibu? Perlu nilai tadi ya, perannya siapa yang dari kelompok 3 sekarang? Peran guru penggerak apa? Yang sudah baca LMS. Dia menggerakkan apa? 1, kan tadi nilai. Memimpin pembelajaran. Ya, betul. 1 memimpin pembelajaran. 2, mendorong kolaborasi. Ya, betul. Terus menjadi coach bagi guru lain. Guru lain, ya. Ada berapa jadinya? Ada 5, Pak. Ada 5, Pak. Itu. Ya, apalagi? Mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, ada 5 itu ya, Bapak Ibu. Iya, Ada
ada 5 nilai dan ada peran Bapak Ibu ya. Ini yang harus Bapak Ibu pahami, hayati ke depan setelah jadi guru penggerak, 5 nilai dan 5 peran ini harus melekat di diri Bapak Ibu. Ibu, terima kasih ya sudah berdiskusi dan memahami apa-apa yang ada di LMS ya. Bapak Ibu, memang kita belajarnya lewat daring Bapak Ibu, LMS ya. Jadi banyak pada fokus di pustaka ya. Secara digital ya, harus rajin-rajin membacanya Bapak Ibu ya. Harus semangat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke yang pertanyaan pemantik nomor 2. Nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki? Saya minta dari yang kelompok 2, salah satu dulu. Tapi ini pribadi ya, pribadi dulu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu Pak Susanto dan teman-teman. Dari 5 tadi, ini nilai dulu. Silakan kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Nilai-nilai yang sudah saya miliki ini dari saya pribadi, Pak. Iya, pribadi memang ini. Ya, berpihak pada murid, Pak. Oh, satu ya. Iya, mengembangkan kepribadian bakat dan kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal, penghormatan HAM, penguatan identitas, penghormatan atas lingkungan. Gitu, Pak. Kan nilainya 5 tadi, Pak. Ya, 5. Kan berpihak murid. Nah, dari 5 itu apakah 5-5-nya? Yang baru saya miliki belum semua, Pak. Ya, masih apa-apa. ada juga. Nah, reflektif juga. Cuman belum secara maksimal, Pak. Yang paling agak lumayan besar di berpihak pada murid ini aja, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah menyampaikan ya. Dari kelompok 3, perwakilan 1 orang. Kelompok 3, Pak Bugus Malia dan teman-teman nih. Ya, silahkan. Dari kelompok 3, apakah 5-5-nya atau sudah 2 atau 3? Kelompok 3. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Salam. Ya, Bu. Halo. Dari saya, Pak. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3 akan coba menjawab nilai-nilai mana yang sudah saya miliki. Kebetulan sama seperti Santo, di antara nilai kelima itu ada mandiri, efektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di sini saya merasa yang saya miliki kemampuan saya yaitu berpihak pada murid, Pak. Ya, oke. Berpihak murid ya, bersama tadi ya, kelompok 2. Kelompok 3 sama kelompok 2. Ya. Oke, untuk kelompok 1, silakan 1 orang. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Adenerian dari kelompok 1 akan menyampaikan salah satu peran guru penggerak yang menurut saya sudah pernah saya lakukan. Di antara 5 peran guru penggerak itu yang paling sering atau yang peran yang saya lakukan ya nilainya nanti. Perannya itu menjadi pemimpin pembelajaran dengan nilai berinovasi, yaitu dengan cara melakukan inovasi kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan IT. Saya menggunakan model game pembelajaran di dalam kelas dengan memanfaatkan Infocus. Kemudian game pembelajaran tadi saya gunakan untuk menyemangati siswa dalam proses pembelajaran. Sekaligus bisa dijadikan sebagai media evaluasi yang cukup simpel untuk anak gitu. Kemudian penguatannya selanjutnya saya terus berusaha meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis IC agar pembelajaran yang disajikan tadi berpihak pada anak. Mungkin itu Pak yang peran yang pernah saya lakukan
dan jenis nilai yang pernah saya terap. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi kita masih fokus ke nilai ya. Iya, Pak. Nilai yang dimiliki. Tadi di kelompok 2 juga pada murid, 3 juga itu. Kelompok 3 juga sama ya. Kelompok 1 barusan ke peran ya. Nanti kalau peran kita yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, intinya belum semua ya, belum 5, berarti baru 1 atau 2. Ya, 1 atau 2 nilai yang Bapak Ibu sudah miliki. Itu merupakan kekuatan Bapak Ibu ya, nanti diskusikan di ruang diskusi ya, di ruang forum diskusi. Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 3, pertanyaan pemantik. Apa saja hal yang pernah Anda lakukan? Nah, ini yang dilakukan, yang diceritakan barusan ya, yang berkaitan dengan peran sekarang Bapak Ibu. Tadi kan perannya itu harus memimpin ya pembelajaran, di antaranya tuh ada 5 juga. Nah, apa yang pernah dilakukan ya? Kita sekarang pindah ke kelompok 1 lagi. Gantian yang belum, kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Habib Saulai dari kelompok 1. Adapun peran yang saya pernah lakukan yaitu sebagai guru lain. Dulu Pak, waktu awal-awal pandemi saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPMP. Jadi karena itu dibutuhkan ketika pembelajaran daring, teman-teman meminta saya untuk mengajar mereka bagaimana pengoperasian Zoom, kemudian bagaimana cara membuat Google Form, membuat soal dengan kuisis. Jadi saya pernah di kantor mengadakan pelatihan itu dengan teman-teman sejawat Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi maksudnya Pak Hadi menggerakkan orang lain ya, menggerakkan teman sejawat ya. Jadi coach. Ya, jadi perannya menggerakkan ekosistem Pak Jerak ya, udah bagus. Iya, menjadi coach sebagai guru lain. Dari kelompok 2, apa satu peran, apa saja yang pernah dilakukan? Saya Pak. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran saya yang pernah saya lakukan saat saya mempunyai tugas tambahan yaitu sebagai bendahara. Ini agak lenceng sedikit Pak. Enggak ke jadi ya. Disitulah hanya ada beberapa sekolah yang meminta saya untuk membantu dalam proses pembuatan pembukuan SPD BOS. Nah, situlah peran saya, berarti mengajak dia yang pertama belum pandai membuat pembukuan, kemudian saya ajarkan sampai dia bisa. Itu yang pernah saya lakukan, Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, ya itu sama ya. Jadi beda topik, beda tentang manajemen BOS, tapi tetap itu namanya membantu, memfasilitasi teman sejawat ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya nanti berdampak kepada sekolah ya, meningkatkan manajemen BOS di sekolah. Ya, silakan kelompok 3. Yang belum menyampaikan, silakan menyampaikan. Ya, saya Pak. Peran yang sudah pernah saya lakukan seperti merancang pembelajaran yang berbeda menggunakan model pembelajaran tertentu dan media tertentu seperti model pembelajaran dengan waktu itu percobaan tujuan penting pada materi persamaan khusus atau menggunakan GeoGebra untuk lebih visualisasi untuk lebih memahami bagaimana permukaan suatu bangunan itu bisa ditemukan. Itu seperti itu saja. Oke, pendapatnya bagus ya semuanya ya. Oke, udah ide-ide yang bagus Bapak Ibu ya buat ke depan untuk Bapak Ibu dan menggerakkan sekolah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 4 ya. Berdasarkan cerita tadi Bapak Ibu semuanya, kita masuk yang keempat. Apa yang bisa CGP ya lakukan ya sebagai seorang guru penggerak nih. Jadi sekarang Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Nah, untuk menguatkan peran tadi dan nilai tersebut ya,
Ini bisa yang tadi menjawab atau yang lain juga boleh, tapi mungkin konteksnya beda. Dia punya peran apa yang sudah dilakukan ya. Silahkan ya. Silahkan dari kelompok satu lagi. Yang bisa dilakukan sekarang sebagai seorang guru penggerak. Mau apa kira-kira? Izin Pak, Ya. memberi tanggapan. Saya Navin dari kelompok 1. Yang dapat saya lakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak tadi, yang pertama tentunya meningkatkan potensi diri saya sendiri melalui beberapa pelatihan yang dapat saya dapatkan baik offline maupun online. Terus yang kedua adalah merancang program-program yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, Pak. Melalui program sekolah, diantaranya ada program Pagi Ceria, itu kita melakukan penyambutan kepada peserta didik di depan gerbang sekolah. Terus ada program evaluasi, itu kita harapkan bisa antar guru itu saling berkolaborasi bagaimana cara menemukan solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang kita temui di kelas. Selanjutnya ada program program pengembangan kompetensi guru kita bisa lakukan melalui beberapa pelatihan-pelatihan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ya, makasih juga. Ada 3 tadi ya, Pagi Ceria, kemudian untuk mengembangkan diri juga kompetensi ya, Bapak Ibu. Nah, bagus Bapak Ibu ya, itu adalah ke depan untuk Bapak Ibu ya, semuanya yang akan dilakukan setelah menjadi guru penggerak nanti. Oke, mau mendengarkan dari kelompok 2. Silahkan, kelompok 2. Masih di nomor 4. Yang belum ya, yang belum berbicara. Ya, udah nggak boleh lagi ya, Pak? Kalau memang ini ya nggak apa-apa sih mewakili. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Handayani dari kelompok 2. Di sini saya sebagai seorang guru ingin menguatkan serta nilai dalam hal nilai inovatif. Saya tertarik dengan disampaikan Bu Ade tadi. Saya merasa sebagai seorang guru saya belum inovatif itu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap. Jadi ini saya gerak hati saya untuk ingin mulai belajar bagaimana cara menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, menarik, dan juga kreatif, sehingga proses pembelajaran nantinya ketika saya sudah jadi guru penggerak, saya bisa menerapkan kelas pembelajaran yang menyenangkan terhadap peserta didik, dan nantinya saya juga bisa memberikan masukan kepada teman-teman supaya bisa melakukan proses pembelajaran yang inovatif. Itu Bapak. Iya, bagus Bu. Ya, jadi perannya akan menciptakan ya pembelajaran yang inovatif, kreatif Bapak Ibu ya. Bagus Bapak Ibu ya, ke depan seperti itu ya untuk layanan anak-anak kita. Oke, kelompok 3. 1 orang. Saya, Pak. Apa? Ya, silakan. Oke. Baik, Pak, saya akan menyampaikan apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri, Pak. Mengikuti beberapa latihan baik online maupun offline. Yang kedua, itu menyusun penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, berbagi praktek baik dengan rekan guru dan komunitas seperti KKG kami di SMP. Kemudian, mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu kami kembangkan. Kemudian, memotivasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan tim khusus dalam rangka pengembangan diri kami, Pak. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, bagus-bagus semua ya Bapak Ibu ya. Ide-idenya Bapak Ibu. Harapan-harapan ke depannya Bapak Ibu ya sebagai guru penggerak untuk menguatkan
peran dan nilai yang sudah dimiliki ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi Bapak Ibu ya, di forum diskusi sesuai dengan bor yang sudah dibagi. Ada 3 kelompok Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendiskusikan, jadi masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya Bapak Ibu ya. Ini bisa pilihan, bisa poster, bisa PowerPoint mudah ya, bisa video tentang satu rancangan, satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu yang diceritakan tadi itu kan masing-masing orang berbeda-beda. Dari 5 nilai maupun ya nilai Bapak Ibu ya, ini nilai, bukan peran ya Bapak Ibu ya. Dari 5 nilai tadi, sejak dari berpihak murid, kemudian kolaboratif, mandiri, reflektif, dan semuanya 5 itu, Bapak Ibu kan beda-beda setiap CGP. Bapak Ibu satukan nanti, sepakati satu saja yang ingin difokuskan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu buatkan dalam bentuk bisa poster, bisa PPT, bisa video Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti hasil karya itu akan dipresentasikan di ruang kolaborasi sesi besok, sesi 2 Bapak Ibu ya. Jadi hari ini tidak ada presentasi itu besok. Hari ini Bapak Ibu mengobrol dulu ya, ngobrol, diskusi dengan teman-teman, dipimpin oleh ketua kelasnya, ketua kelompoknya ya, dan kelas kelompoknya, mengidentifikasi dulu kalau misalnya dari 5 itu kan berbeda-beda, dipetakan dulu apa satu yang disepakati. Setelah itu nanti setiap kelompok ada satu yang benar-benar ditonjolkan untuk disepakati bersama dengan alasan apa gitu ya, nanti seperti itu. Nah Bu ya, kemudian ya setelah itu selesai nanti kita akan refleksi ya hari ini ya. Bapak Ibu sampai di sini dulu, adakah yang ditanyakan tentang rencana diskusi kita? Ada Pak. Ya silakan. Di diskusi kita itu kan merancang suatu kegiatan Pak. Saya masih kurang paham dengan jenis kegiatan yang dimaksud itu apa ya Pak? Oh ya, baik. Bapak Ibu, tugas gini, teknisnya nanti setiap kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya memetakan dulu Bapak Ibu ya, dari kelima nilai itu kan beda-beda nih, ada yang 1 nilai, 2 nilai, terus dikumpulkan, nanti mengerucut ke 1 disepakati ya, 1 nilai. Nah setelah itu dari 1 nilai itu misalnya berpihak pada murid, ini misalnya maaf Bapak Ibu ya, belum tentu itu ya, atau ya berpihak pada murid aja. Berarti nanti rancangan satunya kegiatannya apa? Bapak Ibu ingin merancang dalam bentuk misalnya PowerPoint atau video berarti pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Bapak Ibu nanti misalnya gini, mendesain RPP atau modul ajar sekarang ya namanya ya. Itu yang betul-betul menciptakan merdeka belajar dan berpihak pada murid, bukan teacher center tapi student center gitu ya kalau berpihak murid. Kemudian melayani tanpa memandang ras, suku, agama dan sebagainya, melayani semua kebutuhan murid. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi misalnya nanti ya, atau pembelajaran yang kolaboratif, yang intinya berpihak pada murid. Kalau itu disepakati. Kalau misalnya mandiri, berarti kalau mandiri dipilih nih, Bapak Ibu bisa mendirikan apa ya, koperasi wira swasta, contoh saja ya, atau membuat apa lembar kerja mandiri gitu ya, tanpa mengharapkan bantuan orang lain gitu ya, seperti itu. Sepakati saja. Nah, bisa video, bisa PowerPoint kan mudah Bapak Ibu. Poin kan dibuat kan, misalnya reflektif, berarti selaku melakukan refleksi. Berarti apa Bapak Ibu yang akan dilakukan kalau refleksi? Berarti setiap ngajar pas perencanaan selesai, terus setelah selesai tidak buru-buru pulang Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kumpul dulu di sekolah untuk merefleksikan apa keberhasilan hari ini. Itu contohnya saya seperti itu. Paham Bapak Ibu? Gimana? Kalau umpamanya lah Pak, kita umpamanya saya pilih berinovasi.
Ya, oke. Berinovasi ini berarti jenis kegiatan yang saya buat itu umpamanya membuat atau merancang kegiatan pembelajaran yang ada game pembelajarannya. Berarti yang dituangkan di PowerPoint tadi itu urutan kegiatan pembelajaran atau gamenya aja gitu, Pak? Ya boleh, kegiatannya berarti kan Bapak Ibu ingin membuat inovasi. Inovasi untuk materi apa, pelajaran apa, silahkan dituangkan di PowerPoint Bapak Ibu. Tahap pertama apa, kedua apa, merancang inovasinya apa, gitu. Kalau itu inovasi. Tapi sepakati di kelompok dulu ya. Iya Pak. Sepakati. Gitu. Jadi ciptakan inovasinya apa, misalnya membuat mesin penetas telur misalnya, gitu. Seperti apa? Membuat saringan air atau membuat inovasi kan hal yang baru ya, gitu. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Paham ya? Jadi intinya merancang kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai tadi Bapak Ibu, yang satu saja, nggak usah banyak-banyak. Apa kita sepakati, tapi tentunya nanti kan berargumentasi ya. Kenapa milih berpihak pada murid, kenapa refleksi, kenapa inovasi gitu kan, nanti ada alasan masing-masing ya. Nah nanti didiskusikan di hari besok ya gitu. Sampai sini sudah paham? Oke ya. Kalau sudah, kita akan mulai. Bapak Ibu pindah klik ke boardnya masing-masing dengan kelompok. Ya, silahkan Bapak Ibu masuk ke board masing-masing, dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing untuk membuat berdiskusi satu karya saja yang disepakati. Silahkan Bapak Ibu. Ini saya stop dulu ya. Silahkan bisa pindah ke boardnya. Ya, yang belum lip dulu, langsung klik di boardnya. Bapak Ibu bisa lewat WA yang sudah saya share atau lewat LMS. Silakan aja. Nggak ada izinnya ya Pak? Oh gitu? Iya Pak, belum diizinkan. Belum. Oh, sebentar. Belum diizinkan. Belum diizinkan ya. Bentar dulu. Saya harus kesini dulu. Bentar. Bapak Ibu udah keluar dari yang main room-nya belum? Belum Pak. Keluar dulu. Keluar dulu dari main room. Nggak bisa nanti. Nggak bisa dua. Nah, keluar dulu semuanya lab. Maka saya masih di sini untuk melihat Bapak Ibu. Jangan di sini Bapak Ibu, pindah ke kelompoknya. Keluar dulu Bapak Ibu. Nah, keluar semua. Ya, pindah keluar sudah. Oke.
Pak, mau bertanya Pak, belum bisa Ya, bentar. bergabung di kelompoknya gimana ya Pak? Bentar, saya harus satu-satu masuk bentar dulu. Oh iya. Oke, ya sebentar. Udah ya. Oke, kelompok satu udah ya. Oke, kelompok satu dulu nih, kelompok satu dulu. Kelompok satu itu siapa tadi? Ya, silahkan ya. Ketua kelompoknya siapa? Pak Julhak? Pak siapa? Ya. Silahkan. Ya, kelompok satu ya. Silahkan. Kelompok satu. Ketua kelompoknya siapa? Pak Julhak atau siapa? Pak Ramli? Ya. Jadi Pak Julhak, Pak Ramli, dan teman-teman semua silahkan berdiskusi ya. Tadi sepakati. Satu nilai Bapak Julhak harus bisa tahu semua nih. Dari 5 ini mana apa aja, terus sepakati mau buat poster, PowerPoint atau video gitu ya. Silahkan Pak, nanti selama lama nih 90 menit, 60 ya 70 menitan lah ya. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu DGT Kabupaten Pekanbaru Bulu yang kita banggakan. Baiklah, kita di sini akan melakukan diskusi ya di kelompok 1 tentang membuat karya berupa poster, poin-poin, video tentang rancangan kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompoknya. Jadi sebelum kita berdiskusi, mari kita awali diskusi kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita. Untuk Ibu Ade silakan di screen dulu tadi yang dibicarakan Bapak Dharma tadi. Ya. Ya, yang mau didiskusikan. Soal.
Kita mulai dari Bu A dulu. Notulennya siapa? Oke, kalau dari saya ini dari 5 nilai kan, saya memilih yang kelima berpihak pada murid. Berpihak pada siswa kalau saya yang bisa saya perankan itu tentang berpihak pada murid. Nanti arahnya itu rancangan pembelajaran. Oke. Nanti kita jabarkan Bu ya. Kemarin kan kita buat link kampanye, jadi sama-sama kita isi nanti ya Bapak Ibu ya. Untuk Ibu Napin apa Bu? Halo Bu. Bu nanti kayaknya keluar ya. Ibu Sri Nupaiti. Saya. Halo Bu. Halo Bu. Tapi Bu nanti kasih Bisa silakan Bu. Jaringan di sini maaf ini terputus-putus masih di sekolah. Ya silakan Bu. Jaringannya jelek. Ini bertanya ini Pak. Yang dimaksud nilai ini tadi haruskah pilih satu atau yang sudah pernah kita laksanakan gitu? Yang sudah kita pernah aplikasikan gitu. Ya yang udah pernah kita laksanakan Bu. Nanti kan ada penjabarannya lagi. Yang paling dominan sama Ibu yang mana? Yang paling dominan itu yang kedua, terus yang 4 dan 5. Sebutkan yang paling dominan aja. Iya, satu aja. Oke, yang nomor 5. Iya Bu, ini apa? Berpihak pada murid gitu. Dia berpihak kepada murid ya. Sekarang Pak Ramli Pak. Ya, kayaknya dari yang 5 itu memang yang agak lebih minat dibanding lainnya memang berpihak pada murid. Ya. Pak Ramli jawab. Ayo, coba kita. Tinggal saya lagi Bu ya. Iya. Nah, saya itu juga sebenarnya, tapi kita nanti nggak bervariasi juga gimana nih? Itu dia Bang. Yang memang sekarang ini paling kita fokuskan memang di situ. enggak, maksud saya kembali ke pertanyaan awal tadi. Apakah kegiatan itu yang akan kita buat dulu gambarannya 1 nilai aja atau beberapa nilai ini setelah kita kolek semua nilai-nilai yang ada pada diri kita? Kalau menurut kalau yang saya dari Pak Kasih ya, menurut saya gitu kan, kata Pak Sudarno tadi, misalnya kalau Pak Johan punya nilai 2 yang sudah terus Bu Ade nilai yang sudah dimiliki berapa, terus nanti kita jadi digabungkan menjadi satu mengerucut, akhirnya jadi satu nilai yang akan kita kuatkan. Kalau ya, satu kegiatan satu kegiatan ya dari kelima-lima kita. Ya. Oke, lanjut Pak. Kalau dari pemahaman saya, cuma tadi yang agak saya lanjutkan tadi itu lebih kegiatan kan. Kegiatan yang mau kita tampilkan itu yang berhubungan dengan berpihak pada murid tadi apa gitu. Tapi kan jawaban Bapak tadi, kalau dia berpihak pada murid, ya contohnya berarti merancang pembelajaran. Mana tahapannya, itu kan penjelasan. Nah, ini yang akan dilakukan atau gimana? Iya, yang akan dilakukan. Yang bisa kita lakukan. Ya. Inovasi juga, misalnya kalau seandainya kita memilih inovasi gitu kan, apa kegiatannya yang bersifat inovatif yang bisa kita laksanakan. Ya saya pun tadi udah memilih berpikir.
langkah selanjutnya untuk semua jenjang. Ya, kalau saya ada Bang Buzal, dia sejenis game yang bisa dikerjakan secara kelompok. Kemudian anak memilih berebutan gambar yang mana yang dia pilih, nanti keluar soalnya dia jawab benar atau tidak. Kalau dia benar dia dapat poin, kalau nggak benar dia song. Kalau yang lain gimana kira-kira untuk urutan kegiatannya? Yang saya bingungkan kan tadi itu di urutan kegiatan. Kalau ke kolaboratif cocok sama yang kita diskusikan tadi malam. Aceh. Kolaboratif itu masuk nggak ke kegiatan kita Aceh. tadi malam? Termasuk. Ya. Kolaboratif kan berarti bekerja sama ya. Iya. Nah, bisa kita buat urutan kegiatannya apa dulu sampai nanti terakhir pelaksanaan. Mana kira-kira yang lebih gampang atau yang lebih antara Aceh. kolaboratif atau yang lain? Itu ayam kebakan helan. Atau yang kemarin aja kita sempurnakan lagi. Kalau kita pilih yang kemarin kita nggak bisa pilih nomor 5. Ya. Yang itu aja Bu. Bu yang kemarin aja Bu. Ya. Ya berarti kita ngangkat yang nomor 3. Iya. Ini kalau yang kemarin kan itu kan yang kemarin itu bukan inovasi ya? Kolaboratif. Kolaboratif. Kalau inovatif tadi baru. Iya baru ya. Temuan baru. Jadi kalau kolaboratif bisa. Inovatif itu bisa ke dalam penyempurnaan dari yang lama disempurnakan lagi, entah ada penambahan, itu juga termasuk inovasi gitu. Ya, tapi kita fokusnya kemarin mensosialisasikan, berarti dia belum paham sama sekali. Kalau saya tangkap tadi yang inovatif itu sesuatu yang baru. Tadi kalau kata Pak Sudarno itu kan, Iya. misalnya belum ada di sekolah gitu ya. Ya. Ini bisa juga lah kalau dia menyempurnakan menjadi yang lebih baru, Pak, bisa. Meningkatkan yang sudah ada inovatif juga. Misalkan kan biasanya kita bikin PowerPoint, misalkan kita bikin poster itu dengan bantuan Word atau PowerPoint. Jadi kan kita sekarang buatnya pakai disempurnakan lagi desainnya, apanya fiturnya itu kan lewat Canva seperti itu kan. Iya, kemarin kan kita sudah kita buat urutan materinya, kita mulai dari